ulama salaf yang menghukum istighosah sebagai syirik akbar mukhrijun anil millah. Ibnu Aqil menyebutkan soalan dia adalah siapakah ulama salaf? Tak saman perasaan tak Ibnu Aqil bukan ulama salaf? Ibnu Aqil telah mendahului mereka. Ibnu Aqil bukan ulama salaf ya. Soalannya siapakah ulama salaf? Dalam cuplikan video tadi sangat jelas sekali bahwa Ustadz Wahabi ini tidak bisa menyebutkan satu ulama salaf yang mengatakan bahwa bertawassul atau istighosah itu syirik. Kemudian Ustadz Wahabi ini juga berdusta yang telah mengatakan bahwa Ibnu Aqil berpendapat istighosah atau tawassul itu syirik. Yang benar, Al-Imam Ibnu Aqil itu mengajarkan kepada umat untuk bertawassul dan beristighosah di samping kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas Wahabi Malaysia yang muter-muter ketika menjawab dari pertanyaan lawan dialognya. Kemudian dia berdusta. Dalam dialog ilmiah itu, Ustadz Wahabi ini ditanya, siapakah ulama salaf yang berpendapat bahwa istighosah adalah syirik akbar yang bisa mengeluarkan orang yang beristighosah dari Islam. Lalu ternyata Ustadz Wahabi ini nggak bisa jawab, nggak bisa menyebutkan satupun dari ulama salaf yang mengharamkan atau mensyirikkan istighosah, tawassul atau tabarruk. Malah Ustadz Wahabi ini jawabannya muter-muter, nggak bisa menyebut satu ulama salaf pun. Lalu kemudian Ustadz Wahabi ini menyebutkan satu nama ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Aqil. Artinya menurut dia, menurut Ustadz Wahabi ini, Al-Imam Ibnu Aqil berpendapat bahwa istighosah itu syirik akbar. Istighosah itu bisa membuat orang kafir keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Tentu Ustadz Wahabi ini setelah kami teliti kitab Al-Imam Ibnu Aqil, ternyata Ustadz Wahabi ini berdusta. Ustadz Wahabi ini berbohong. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnu Aqil tidak berpendapat bahwa istighosah itu syirik. Bahkan Al-Imam Ibnu Aqil mengajarkan cara bertawassul kepada Nabi Muhammad, cara istighosah kepada Nabi Muhammad yang sudah wafat. Kenapa ya para Wahabi, kaum Wahabi, Ustadz Wahabi ini banyak yang berdusta? Tidak hanya di Malaysia, di Indonesia juga ada yang berdusta, tidak hanya satu dua. Apa mungkin benar mereka itu sebenarnya ahlul fitnah wal dusta? Menurut kaum Wahabi di Malaysia ini, sebenarnya dia mengatakan bukan Wahabi tapi membela akidah Wahabi, ya terserah dialah. Nah, bukti kalau dia pembela Wahabi ini berdusta, mari kita lihat di dalam kitab Al-Imam Ibnu Aqil. Ada kitab berjudul At-Tadhkirah fil Fiqhi, karya Al-Imam Ibnu Aqil. Kitab ini menjelaskan tentang fikih-fikih Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dalam kitab At-Tadhkirah ini halaman 117, Al-Imam Ibnu Aqil menjelaskan tata cara berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Al-Imam Ibnu Aqil menulis seperti ini. Tsumma ya'ti, kemudian mendatangi ha'ital qabri, dinding kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala tamussahu, kamu jangan mengusap-ngusapnya. Wala tulsik bihi sadrakah, kamu jangan menempelkan dadamu ke dinding tersebut. Lianna dzalika adatal yahud, karena hal itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Waja'al al-qabra tilko awajhika, dan jadikan kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di depan wajahmu. Wakum mimma yali al mimbarah, dan berdiri di samping mimbar. Wakil assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan ucapkanlah assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ila akhirih. Ini tata cara berziarah ke makbarah atau ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Aqil. Kemudian di halaman yang sama Al-Imam Ibnu Aqil mengajarkan doa
doa tawassul, doa istighosah dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Beliau menulis seperti ini. Allahumma inni atawajjahu ilaika. Ya Allah, aku menghadap kepadamu binabiyyika, dengan bertawassul dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmah, yaitu nabi rahmat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, di sini ada di samping kuburan Nabi itu, lalu diajarkan doa tawassul ya Rasulullah atau doa istighosah ya Rasulullah. Ini Rasulullah sudah wafat. Al-Imam Ibnu Aqil menulis doa seperti ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini atawajjahu bika, sesungguhnya aku menghadap berkatmu atau bertawassul denganmu, ila Rabbi, kepada Tuhanku, liyaghfirli dunubi, agar Allah mengampuni dosaku. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku berminta kepadamu, bihaqqihi, dengan haknya Nabi Muhammad SAW, atau bertawassul dengan haknya Nabi Muhammad SAW, antau firoli dunubi, agar engkau mengampuni dosaku. Maka dari sini, dari tulisan Al-Imam Ibnu Aqil dalam kitabnya sendiri, ini menjelaskan bahwa Al-Imam Ibnu Aqil itu tidak mensyirikkan tawassul, tidak mensyirikkan tabarruk. Bahkan Al-Imam Ibnu Aqil mengajarkan kepada para umat Islam, kepada para pembaca kitab beliau, ketika berziarah ke makam Nabi, berziarah ke kuburan Rasulullah, untuk melakukan adab-adab tata cara, diantaranya ketika berdoa adalah bertawassul dan beristighosah dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Maka dari sini jelas bahwa Wahabi Malaysia berdusta yang telah mengatakan bahwa Ibnu Aqil mensyirikkan tawassul atau istighosah. Agar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya tambah mantap, kami tampilkan di sini sebuah keterangan, sebuah penjelasan bahwa ulama salaf atau sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan tawassul, melakukan istighosah di makbarah atau di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasannya ada di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 7. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu dari murid Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab ini ada penjelasan begini. An Malik, dari sahabat Malik, qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar bin Khattab. Malik berkata, sahabat Malik berkata bahwa di masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, terjadilah paceklik. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki atau sahabat ini ya, seorang laki-laki ini sahabat, datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu sahabat ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi Allah li ummatika, mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu, fa innahum qad halaku, karena sungguhnya mereka telah binasa. Lalu Gak lama dari istighosah seorang sahabat kepada Rasulullah yang sudah wafat ini, kemudian datanglah hujan. Nah, riwayat ini menurut Al-Imam Ibnu Katsir itu sahih. Kalau sahih berarti bisa dijadikan hujjah. Al-Imam Ibnu Katsir menuliskan seperti ini, wa hadza isnadun sahihun, sanadnya sahih. Jadi bisa dijadikan hujjah bahwa ulama salaf, yaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah melakukan tawassul, sudah melakukan istighosah. Artinya bahwa tawassul atau istighosah itu tidak syirik, bahwa tawassul dan istighosah itu sudah dilakukan oleh para ulama salaf, bukan syirik sebagaimana yang dituduhkan oleh Salafi Wahabi, pengikut Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Maka ayo kita ikut ulama salaf yang sebenarnya, ikut ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya, bukan ikut wahabi yang hanya ngaku-ngaku sebagai salafi dan ngaku-ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah.